Selamat datang di channel Setan Alas. Kali ini kita akan membahas cerita hantu atau setan yang berasal dari cerita rakyat Indonesia. Setan atau setan adalah makhluk dalam agama Samawi yang menggoda manusia untuk berbuat jahat. Pada awalnya, istilah setan digunakan sebagai julukan untuk berbagai entitas yang menantang kepercayaan iman manusia di dalam Alkitab Ibrani. Sejak saat itu, agama-agama Samawi menggunakan istilah Satan sebagai nama untuk iblis. Di dalam bahasa Indonesia, istilah Satan berbeda maknanya dengan setan. Satan, huruf besar, lebih condong kepada sang iblis diabolos, sedangkan setan, huruf kecil, lebih mengacu kepada roh-roh jahat daemon. Perubahan makna itu terjadi karena setan tidak diterjemahkan langsung dari bahasa Ibrani, melainkan melalui bahasa Arab, sehingga terjadi pergeseran makna. Berikut beberapa cerita hantu di Indonesia yang diyakini berasal dari cerita rakyat. 1. Kuntilanak. Yang pertama adalah kuntilanak. Salah satu jenis hantu yang banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia ini memiliki kisah tersendiri dengan kota Pontianak. Konon, pendirian ibu kota Kalimantan Barat tersebut tak lepas dari hantu yang kerap digambarkan sebagai sosok wanita berambut panjang nan mengerikan ini. Menurut buku asal-usul kota-kota di Indonesia tempo dulu yang ditulis Zainuddin HM, hantu kuntilanak disebut selalu mengganggu Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Ia adalah Sultan pertama Kerajaan Pontianak. Alkisah, Sultan Syarif saat menyusuri sungai Kapuas kerap diganggu kuntilanak. Ia pun melepaskan tembakan meriam untuk mengusir hantu itu sekaligus tempat jatuhnya meriam menandakan lokasi kesultanannya didirikan. Sejumlah tembakan dilepaskan dan akhirnya berhasil mengusir kuntilanak dari hutan yang kemudian menjadi lokasi-lokasi penting kota Pontianak tersebut. Versi lainnya dari cerita hantu ini adalah bahwa di daerah yang kini menjadi Pontianak, dulu banyak dihuni oleh hantu kuntilanak. Warga lokal sering menyebutnya dengan nama hantu Puntianak. Nama Puntianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Sosok kuntilanak digambarkan dalam bentuk wanita cantik berambut panjang. Kuntilanak senang meneror penduduk kampung untuk menuntut balas. Konon, ia juga senang menyantap bayi dan melukai wanita hamil. Cerita tentang hantu kuntilanak juga ada dalam masyarakat Jawa. Dikatakan bahwa sosok hantu ini suka menampakkan diri dan mengganggu. Tak hanya itu, kuntilanak juga bisa menyerupai orang dikenal, seperti pacar dan orang-orang terdekat. Kuntilanak konon menyukai pohon tertentu sebagai tempat bersemayam, misalnya pohon waru yang tumbuh condong ke samping.